Langsung di-add aja semua, rekan-rekan sekalian. Iya, langsung aja. Langsung Siap. perkenalan, pembukaan, habis itu langsung mulai aja, karena kita tidak boleh jam karet. Siap. Aktif all. Selamat datang teman-teman sekalian di acara Bimkar kali ini. Mungkin sambil kita menunggu beberapa rekan-rekan yang masih sedang ya, Oke, masih banyak yang sedang masuk. Mungkin kita coba kasih waktu semenitan ya. Sampai gelombang pendaftaran selesai. Belnya dimatiin aja kali ya. Oh iya, sorry. Oke, teman-teman sekalian, kayaknya sudah pada masuk semua ya beberapa peserta, dan juga di acara ini sudah hadir moderator dan para pembicara yang nanti akan sharing dengan kita semua. Untuk mengawali, saya buka. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Dika dari Mikrobiologi 2004 yang akan jadi MC untuk acara kali ini. Di acara malam ini, di Bimkar kedua di bulan Juli, akan berjudul Career in Overseas. Di hari ini, di malam ini, kalau di Indonesia waktu malam ya, beberapa pembicara, beberapa nanti narasumber ada di zona waktu yang berbeda, mungkin masih ada yang siang, ada juga yang sudah mendekat sore. Tapi sementara karena kita di Indonesia, standarnya kita bilang malam dulu. Nah, di acara kali ini, di Career in Overseas kali ini, akan ada 4 pembicara yang keren-keren. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan banyak informasi dan manfaat. Nah, sebelum masuk ke perkenalan, mungkin saya sebagai MC ingin sedikit menjelaskan bagi beberapa teman-teman yang baru join di acara Bimkar kali ini. Bimkar ini adalah salah satu acara, salah satu kegiatan dari komunitas 108 yang intinya adalah kita pengen bisa menjembatani, membantu teman-teman untuk bisa sharing knowledge dengan beberapa pakar-pakar, beberapa rekan-rekan yang sudah memiliki pengalaman duluan terkait topik-topik tertentu. Nah, nanti juga di akhir kita bisa saling sharing ke depannya mau ada topik apa yang dibicarakan di Bimkar, open aja. Selanjutnya terkait rule dari kegiatan malam ini, kalau bisa dari teman-teman sekalian untuk masalah penamaan bisa tolong dikasih nama lengkap, kemudian jurusan dan angkatannya, jadi nanti bisa lebih relate mungkin ya dari pembicara, dari moderator untuk bisa menjelaskan dan maupun nanti proses tanya jawab. Kemudian tolong
diharapkan sewaktu nanti proses kegiatan untuk bisa sambil mute videonya masing-masing agar tidak terganggu ya, tidak saling mengganggu, ada noise-noise yang lain. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, kami dari panitia juga sudah menyiapkan Slido. Slide ini akan kami tunjukkan akses Slido-nya. Jadi nanti sambil ngobrol, sambil diskusi, bisa sambil ketik di situ. Kalau mau ada pertanyaan apa-apa, nanti juga akan kita pandu mana yang pertanyaan akan dijawab duluan dan juga interaksi dengan teman-teman sekalian. Nah, masuk ke yang tadi Slido. Bisa kalau yang belum pernah Slido, di search saja di mesin pencarinya, pakai Google atau pakai yang lain, Slido, sli.do. Nanti kalau sudah masuk ke halaman Slido-nya, masukin aja kodenya 321071. Mungkin saya akan di slide ini sebentar, kalau misalnya ada teman-teman yang masih sambil coba akses. Sekali lagi, nanti aksesnya kalau mau sambil ngetik pertanyaan bisa di Slido, sli.do, atau ketik aja Slido di apa namanya, di browsernya, bisa dicari. Itu Kak Zul sudah memberikan di chat kode Slido-nya 321071. Oke, masuk ke perkenalan selanjutnya. Oh, bukan selanjutnya ya, perkenalan. Baru mulai perkenalannya. Untuk kegiatan malam ini, sekarang kita lagi di fase sambil teman-teman bisa masuk ke ruang sambil menjelaskan seperti apa acaranya. Nanti akan ada 4 penjara yang pasti keren-keren, sudah punya pengalaman di luar negeri. Ralat dikit 5, Kang. Oh, Kak Andra jadinya 5. Oke, moderator sekaligus pembicara berarti ya. Yang pertama untuk acara malam ini akan dimoderatori oleh Kak Andra Riandita, beliau lulusan Biologi ITB 2006, dan sekarang posisinya sedang di University of Stavanger sebagai researcher dan lecturer. Untuk speaker pertama akan ada Kak Zulkaida Akbar, lulusan Fisika ITB tahun 2003, yang sekarang menjadi Research Associate di Florida State University. Kemudian yang selanjutnya, speaker kedua, Kak Ina Rahmadianti dari Elektro ITB 2003, dengan posisi sekarang di Swedia jadi Product Manager at Tieto Every. Kemudian selanjutnya, speaker ketiga dari Kak Auzan Sudarmo, lulusan Teknik Kimia ITB 2006, posisi sekarang menjadi Software Engineer di Selam Bersih di Norwegia, di Norway. Kemudian yang speaker keempat, ada Kak Asmi Sastro Subroto, lulusan dari DKV ITB 2004, yang sekarang posisi lagi di Jerman sebagai Quality Assurance Tester di IBOT 7. Nah, untuk perkenalannya mungkin cukup segitu aja, karena nanti partisipannya juga banyak, sampai 50-an, dan juga pembicaranya ada banyak. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Ibu Moderator, Kak Andra Riandita. Dipersilakan, Kak. Oke, makasih banyak ya Kang Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan alhamdulillah banyak yang join. Katanya dari yang register ada sekitar 100 lebihan ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusiin hari ini, apa yang kita obrolin hari ini, dan nanti juga kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung ditanya aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan tadi udah dikenalin, makasih banyak Kang Dika, siapa-siapa aja yang bakal sharing di acara hari ini, dan kebetulan saya juga ditodong untuk diminta memandu, hayu aja sepanjang diskusi bareng sama para pembicara yang lain ya. Dan acaranya kita akan mulai dengan masing-masing bakal share dulu sebentar, kurang lebih 8 menitan, lanjut setelah itu ada Q&A. Tapi selama para pembicara ini bakal sharing juga silakan aja yang mau nanya masukin ke Slido-nya. Jadi nanti begitu kita masuk ke acara Q&A, kita udah bisa pilih-pilih mana yang mau dijawab. Dan mudah-mudahan pertanyaannya juga sesuai topik, topiknya judulnya Building Career Overseas ya, yang ya kalau nanyanya
gimana COVID di sana atau gimana vaksin di sana, ya mungkin itu di sesi selanjutnya aja kalau gitu ya. Oke, dan tadi udah sedikit dikenalin sama Kang Zul. Saya mau sedikit berbagi aja, nggak akan banyak-banyak karena nanti biar speaker yang lain juga mereka punya jalan ceritanya masing-masing dan mungkin banyak cerita yang overlap juga. Oke, aku cobain share screen. Oke, ini aku nge-share screen yang benar nggak ya, mudah-mudahan. Ya, Kang Dika, ini aman share screen yang di-share-nya? Aman, Aman, Kak. Oke, ya. Sudah. Jadi pengen berbagi sedikit aja gimana cerita dari saya dan pengennya sih nanti kalau pertanyaan-pertanyaan detailnya ya langsung aja ditanyain di Q&A dan nanti kita bisa follow up juga setelah acara ini. Kebetulan kalau pengalaman saya berada di saat ini saya berada di Norway di kota Stavanger tepatnya, dan kenapa akhirnya bisa sampai di sini melalui jalur akademik ya, jalur sekolah dan sekarang saya sudah bekerja di sini. Jadi awal mulanya aja baby step yang saya lalui dan mudah-mudahan nanti mungkin ada pertanyaan dan mungkin ada yang tertarik untuk nanya lebih lanjut. Saya asli Bandung aslinya, orang Sunda, tepatnya tinggal di Margahayu Raya ya, dan berada di Bandung sampai kuliah S1 di ITB. Kebetulan S1 saya ketika di zaman S1 saya sempat exchange ke Osaka University di Jepang. Dan itu pengalaman saya pertama ke luar negeri untuk studi bersekolah. Waktu itu saya dapat beasiswa dari pemerintah Jepang, JASO kalau nggak salah. Saya angkat mikrobiologi angkatan 2006 ya. Kemudian waktu itu saya exchange sekitar hampir setahun kalau nggak salah 8 bulanan gitu. Dan setelah lulus itu berbekal pengalaman dari waktu exchange tersebut, saya jadi makin pengen untuk begitu lulus yang saya pengen adalah lanjut sekolah keluar dan dari awal saya tahu bahwa saya pengen ke Eropa. Nah, lulus S1 saya lulus kalau nggak salah bulan April, agak telat karena exchange, kemudian bulan Agustus saya berangkat 2011 ke Eropa, yaitu ini kalau teman-teman familiar programnya Erasmus Mundus. Erasmus Mundus ini saya ketika master program double degree, saya sempat di Paris semester pertama, semester kedua di Dublin di Irlandia, kemudian semester tahun berikutnya balik lagi ke Paris. Ketika saya ambil master ini, judul program Erasmus Mundusnya sendiri FIDDAS, Food Innovation and Product Design. Tahun pertama itu masih full Science and Engineering, tapi tahun kedua udah lebih banyak fokus di Innovation dan Management. Nah, dari situ saya merasa bahwa kayaknya jalan saya lebih suka ngurusin orang daripada ngurusin bakteri gitu kan, zaman S1 di mikrobiologi, dan saya lebih suka berada di depan meja, maksudnya ngomong dan ketemu sama orang daripada kerja di lab. Jadi dari situ saya lanjut ke lebih ke arah manajemennya. Kemudian setelah master saya sempat pulang setahun, sempat ngajar di ITB, di SBM tepatnya selama 1 tahun, kemudian tahun berikutnya dapat PhD di Eropa lagi. Karena saya udah tahu bahwa saya nyaman tinggal di Eropa. Dapat funding PhD-nya sendiri dari EU, European Union, European Commission, dan kebetulan juga programnya double degree. Nama programnya waktu itu PhD in Industrial Management. Saya sempat host university saya di Stockholm, Swedia,
dan sempat juga riset dan kuliah di Politecnico di Milano, di Milan, ya di Milan, Italia. Dan ketika di Stockholm, saya di KTH Royal Institute of Technology. Oke, PhD saya waktu itu selama kurang lebih 4 tahun, karena saya juga ada mengajar selama PhD. Dan setelah lulus PhD, yaitu tahun kemarin, tepatnya, saya lanjut ke Norway, University of Stavanger. Mungkin teman-teman semua pada familiar dari tadi kotanya Osaka, Milan, Paris, Stockholm gitu ya, terus Stavanger apaan nih, di mana gitu kan. Ini ada di Norwegia, dan keputusan saya kenapa akhirnya saya berakhir di sini, kebetulan suami saya juga udah bekerja, sebelumnya udah bekerja di kota ini, dan akhirnya kita bisa bareng-bareng tinggal satap di sini, di Stavanger. Nah, nanti yang saya pengen, jadi mungkin teman-teman di sini juga yang ikutan beda-beda ya fasenya, mungkin ada yang masih S1 dan tertarik untuk exchange, atau S2 tertarik untuk master, atau udah master pengen PhD, atau pengen kerja, silakan aja tanya mau yang mana. Beberapa hal yang mungkin agak spesifik dalam case saya, dan saya yakin yang aspek lainnya bisa di-share dari pembicara yang lain ya. Beberapa hal yang case yang bisa saya share itu konteks saya sempat study double degree ketika master dan PhD. Is it a yes or is it a no gitu. Pertama mungkin yang ada sisi yang agak membingungkannya, ranking universitas dan kualitasnya bisa berbeda-beda. Terus tentu aja kita orang Indonesia kemana-mana ujung-ujungnya masih perlu visa dan ngurus urusan birokrasi lainnya, dan kehidupan nomad selama kita melalui program double degree tersebut ya. Jadi pindah-pindah, kurang lebih dari tahun 2011 sampai 2018, saya harus setiap tahun saya pindah negara. Jadi saya nggak pernah tinggal lebih dari 1 tahun di satu tempat waktu itu. Dan menyenangkan iya, tapi juga lama-lama, maksudnya kadang-kadang ada ngerasa capek dan hidup bergantung sama 2 koper besar gitu. Saya pindah-pindah kemana-mana kayak gitu. Tapi positifnya juga banyak sekali. Kita dapat exposure ke budaya yang lebih berwarna, sistem akademik yang lebih yang berbeda-beda, kehidupan kerja juga lifestyle yang berbeda. Opportunity tentunya jadi lebih terbuka, entah itu networking, internship, atau untuk akses kerja. Dan dengan punya 2 diploma, biasanya 2 diploma itu title-nya berbeda ya. Jadi ketika kita apply kerja bisa bisa disesuaikan gitu, yang mana yang lebih sesuai. Dan juga tergantung negaranya gitu. Kayak kalau saya waktu itu cari kerjanya di Italia, mungkin saya yang akan saya highlight ya diploma Italia saya gitu, studi saya ketika di Milan. Dan berhubung waktu itu saya pindahnya ke Norway ya, jadi yang lebih saya highlight diploma KTH saya, karena sama-sama Skandinavia, mereka bisa lihat bahwa saya sudah terbiasa dengan bekerja dan sistem di Skandinavia gitu. PhD di Skandinavia ini sedikit aja, soalnya yang mungkin agak spesifik. Di PhD di sini itu kita dapat full time employment contract, jadi PhD di sini itu kerja, dapat gaji dan kita bayar tax juga, ya, kita dapat pensiun juga, ada travel allowance untuk conference, dan ya kayak benefit lainnya. Biasanya 3 sampai 4 tahun, dan ini kurang lebih sama di Denmark, Swedia, sama di Norway, kurang lebih seperti ini. Ketika 4 tahun berarti ada tugas ngajar juga. Dan kita punya hak untuk National Health Service dan juga Social Security System. Nah, karena ini kerja, jadi banyaknya biasanya akses paling common itu melalui lowongan di universitas dan platform job market ya, untuk nyarinya gitu.
Untuk work in Norway, nah karena nanti ada Auzan juga, jadi saya serahkan aja sama Kak Auzan nanti yang cerita bagian ini. Dan ini sedikit kehidupan saya di Norway itu banyaknya wisata alam dan hiburannya jarang ada mall segala macam, mallnya juga nggak rame, jadi ya benar-benar kehidupan alam yang kita nikmati di sini gitu. Dan sekian sharing dari saya. Semoga nanti tujuannya sih biar teman-teman nanti yang mana yang detail mana yang lebih tertarik dan fase studi mana atau fase karir mana yang lebih tertarik, silakan aja ditanya. Nah, kalau tadi ada yang maksudnya mau bertanya lebih lanjut gimana sih karir akademik di luar. Nah, kebetulan setelah saya juga ada Kang Zul yang bakal cerita juga karir akademiknya, dan Kang Zul ini berada di US. Jadi mangga Kang, diterusin. Atur nuhun, Teh Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya, saya slide. Oke. Slide saya kelihatan ya? Ada Kang, oke. Oke, sebentar. Oke. Oh ya, jadi perkenalkan, nama saya Zulkaida Akbar. Saya alumni Fisika Angkatan 2003. Nah, di sini saya pengen cerita ya spesifik untuk Amerika terkait overall karir, karena background saya akademik, jadi saya akan banyak berbicara tentang karir sebagai akademisi. Tapi nanti saya juga akan berbicara tentang aspek-aspek karir di bidang lain seperti industri, lecturer, atau teaching, dan sebagainya. Nah, karena masuk ke US itu termasuk paling rumit ya. Jadi saya memframing ini sebagai perjalanan visa saya dari awal masuk ke US. Karena kalau kita ke Kanada itu apply visa ke Kanada via mail aja bisa gitu. Nah, kalau ke US, misalkan mau ke Meksiko, transit di US aja itu ada visa transitnya. Nah, jadi saya pengen sharing dari sisi aspek legalnya atau dari sisi visanya. Nah, perjalanannya dimulai dari tahun 2012 pertengahan sampai awal 2013, sekitar 6 bulan itu saya persiapan untuk PhD, menyiapkan TOEFL, GRE, research essay, dan recommendation letter. Ini 4 syarat umumnya ya untuk masuk ke US, untuk masuk ke PhD program di US. Nah, awal tahun 2013 saya dapat kabar diterima di Florida State University, beasiswa penuh, dan dapat gaji dari Florida. Nah, poin yang ketiga, ini yang pengen saya gembar-gemborkan adalah kalau kita berbicara pengen ke US itu kan, atau ke negara lain itu kan kebanyakan berpikirnya melalui funding agensi ya. Artinya saya mau ke Jerman itu DAAD, atau di Indonesia itu ada LPDP, ke Amerika ada Fulbright, ke Eropa ada Erasmus Mundus. Nah, yang ingin saya promosikan adalah di luar skema itu sebenarnya tiap kampus itu mengeluarkan beasiswa masing-masing untuk PhD, Master dan PhD programnya. Nah, skema ini atau skema melalui research dan teaching assistant ini yang ingin saya promosikan, karena saya lihat di data visa aja di US itu per tahun itu ada 150.000 kursi yang di-offer. Nah, kebanyakan itu ya orang dari Asia Timur dan dari Iran. Nah, jadi saya dapat beasiswanya itu langsung dari FSU-nya, tidak melalui funding agency. Nah, kenapa ini poin yang ada kelebihannya? Karena visanya itu F1. Dan F1 itu tidak ada ikatan. Kalau teman-teman ke US dapat beasiswa dari LPDP misalkan, itu nanti visanya itu J1. Nah, kalau visa J1 setelah selesai itu harus 2 tahun balik dulu. Jadi nggak bisa langsung lanjut kerja gitu. Nah, bisa waive, misalkan minta suratnya, surat yang menyatakan kasarannya negara tidak dibutuhkan negara saat itu gitu. Nah, tapi ribet lah. Jadi kelebihannya dapat scholarship tidak lewat funding agensi seperti LPDP, tapi langsung dari kampusnya adalah nggak ada ikatan, nggak ada aturan harus balik dulu 2 tahun, jadi bisa lanjut gitu. Nah, ini poin pertama. Nah, kemudian
tahun saya dapat master dan PhD. Nah, sebagai pemegang visa F1 itu gajinya datang dari ngajar dan research, teaching atau research assistant. Karena semua kampus itu untuk PhD program itu paling tidak at least 1 tahun punya pengalaman ngajar, meskipun ngajarnya biasanya di lab ya. Ada speak test di sana, kalau yang speakingnya oke ngajar di lab, kalau speakingnya nggak begitu oke ya grading PR gitu. Tapi 1 tahun pengalaman. Nah, saya accepted di Departemen Fisika, bidang saya eksperimental nuklir dan particle physics, dan waktu itu riset saya di Jefferson Lab, itu National Lab under DOE ya. Nah, nanti saya jelaskan relevansinya, tapi ketika kita di master dan PhD program, di tahun keempat, at least paling lambat, poin pentingnya adalah kita sudah harus bisa memutuskan kita akan kemana setelah lulus. Nah, biasanya orang membagi apakah stay di research university, research institute, atau di teaching college, atau going to industry. Nah, di sini ada perbedaan antara research institute dengan teaching college. Kalau research institute, misalnya kayak kampus saya itu, dia punya PhD program yang kuat gitu. Fokusnya research. Nah, kalau teaching college itu student body-nya itu S1. Maksimal S2 lah. Jadi fokusnya adalah ngajar. Nah, ini yang membedakan ya. Nah, lulus tahun 2018, saya dapat job di University of Virginia sebagai postdoc research associate. Risetnya masih di bidang eksperimental nuklir dan particle physics, cuman kali ini tuh di Fermilab. Nah, postdoc itu adalah transisi ya umum sebelum jadi profesor. Jadi kalau profesor itu kan asisten, associate, lalu full profesor. Nah, saya amati rata-rata itu postdoc itu sekitar 5 tahun lah. Jadi disinilah postdoc itu expected untuk menunjukkan kapasitas sebagai independent researcher. Jadi kalau PhD student kan biasanya dibimbing ya, masih banyak dibimbing sama pembina. Ini diharapkan sudah bisa mandiri dan bisa menjadi mentor bagi undergrad atau bagi PhD student. Nah, kelebihannya F1 visa itu adalah setelah lulus itu dikasih waktu 1 tahun boleh kerja, namanya F1 OPT ya, OPT. Jadi 1 tahun pertama saya di UVA, saya pakai OPT. Nah, lalu khusus untuk STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math, itu setelah 1 tahun itu bisa extend 2 tahun, F1 OPT. Jadi setelah dapat F1 itu bisa kerja selama 3 tahun pakai OPT untuk bidang Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, poin berikutnya adalah postdoc itu very critical step in the academic journey. Problemnya adalah dari PhD ke postdoc itu biasanya lebih mudah dibanding dari postdoc ke asisten profesor. Normalnya 5 tahun ya. Nah, kenapa ini susah? Karena ini sebagai gambaran aja. Jadi yang saya pernah lihat langsung itu di kampus saya, di grup saya, waktu itu dia meng-hire 1 profesor, 1 asisten profesor itu iklannya spesifik. Jadi grup saya mencari iklannya spesifik. Harus orang yang bidangnya ABCD spesifik. Itu yang apply 12 orang. Nyari 1, jadi 7% lah. Well, menjadi top 7% mungkin not too bad ya. Nah, yang lain yang saya lihat itu ada grup high energy theory, itu nyari profesor, 1 yang dicari, yang apply 100 orang. Nah, lalu saya ngobrol sama teman saya, wah ya ini kan particle physics komunitasnya nggak begitu besar ya. Kalau di bidang-bidang yang komunitasnya besar seperti material science itu umum. Buka lowongan 1 profesor yang apply itu 200 orang gitu. Jadi sangat kompetitif sekali untuk dari postdoc ke asisten profesor gitu. Nah, karena situasi inilah maka menjadi postdoc itu beresiko menjadi postdoc forever ya. Meskipun ini sudah banyak diangkat kasusnya, bagusnya bahkan diangkat, bahkan ada yang memunculkan istilah academic slavery gitu. Nah, bagusnya adalah UVA punya aturan ketat menjadi postdoc itu maksimal 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun, kalau UVA masih butuh saya, mau nggak mau UVA harus mengangkat posisi saya menjadi asisten profesor gitu.
Nah, itu bagusnya untuk sekarang ya. Tapi resiko ini tetap ada. Nah, setelah 3 tahun, sekarang saya dapat H1B visa, baru di-approve beberapa minggu yang lalu. Ini adalah perjalanan visa terakhir, hopefully sebelum green card ya. Jadi ini untuk special case. Nah, untuk H1B pun sebenarnya itu di lotre. Tapi untuk beberapa case, termasuk higher education institution itu nggak lotre. Nah, visa ini kalau F1 itu yang apply kita, kalau H1B visa itu yang apply itu bos kita gitu. Jadi perusahaan atau university-nya yang apply. Kang Zul, 1 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi, saya tinggal 3 slide lagi. Oke, short summary aja. Pertama, menjadi profesor di university atau staff scientist itu sangat hard and tough. Jadi, make sure you really love science before making decision to pursue career in research university of national university. Yang ketiga, nah ini ada beberapa pilihannya ya. Kalau menjadi research university itu selain harus good at science juga harus great at writing grant proposal. Kalau suka ngajar itu bisa jadi profesor di teaching college. Nah, jadi tipsnya cuma 2. Enter US with visa student, itu paling gampang. Triknya no trick, just work hard and love your job. Nah, 10 detik terakhir, ini joknya ya. Jadi kebanyakan akhirnya setelah di dunia akademik kayaknya lebih baik ke industri gitu. Nah, slide tentang industri cepat saja. Jadi industri jelas dia offer salarinya lebih tinggi. Nah, kunci dari industri adalah develop one specific and deep skill. Jadi ini sangat penting sekali. Jangan khawatir, kalau teman-teman punya skill yang spesifik dan deep, itu opportunity-nya sangat besar. Ini sebagai contoh ya. Pagi ini saya randomly use Google di Indeed.com, pakai keyword satu software LabVIEW dan software yang lain namanya C++. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau teman-teman punya skill tapi yang mendalam, LabVIEW misalkan, satu software, itu opportunity-nya sangat besar. Dapat di atas 100K per tahun itu ada lah peluangnya. Lalu saya Google lagi dengan keyword C++ di Indeed.com. Itu pun banyak sekali opportunity gitu. Jadi kunci dari industri adalah teman-teman develop satu skill yang spesifik gitu. Nah, nanti bagaimana prosesnya mungkin bisa kita lanjutkan di sesi ngobrol dan tanya jawab ya. Terima kasih Mbak Andra. Oke, thank you Kang Izul. Nah, pas nih Kang, bridging-nya tadi Kang Izul udah menyentuh ke areal industri ya. Jadi kita bergeser dari karir akademik juga perjalanan akademik ke arah industri. Ada Teh Ina yang bakal memulai industrial delegate kita, diaspora industri kita pertama hari ini. Silakan Teh. Oke. Sebentar saya share screen-nya ya. Oke. Bisa lihat screen-nya ya. Jadi saat ini bekerja sebagai product manager di TFI Swedia. Kalau tadi udah dijelaskan yang jalur akademik, ini saya mau berbagi cerita dikit dari jalur multinational company. Nah, awalnya gimana sih? Memang dulu waktu lulus, saya juga pengen kerja di luar negeri, tapi bukan lewat jalur akademik karena aduh kayaknya udah capek gitu ya kuliah elektro 4 tahun. Jadi memang target saya langsung multinational company, dan saat itu saya mengawali karir di Standard Chartered Bank sebagai manajemen trainee. Kalau waktu itu sih targetnya ya nanti pindahnya Singapura atau Malaysia gitu lah. Tetapi saya malah diantar ke jalan yang lain. Di 2012 saya pindah ke satu software company dari Swedia namanya Embrik. Jadi perusahaan ini menyediakan software untuk bank dan financial institution. Di Indonesia, Embrik buka cabang itu tujuannya untuk outsource development.
karena cari programmer di Swedia itu susah, udah gitu mahal kan biayanya juga. Jadi lebih murah pakai tenaga dari Indonesia untuk mengerjakan proyek di Swedia. Supaya efektif, kadang memang beberapa developer dikirim nanti bekerja beberapa bulan, pulang lagi, dikirim lagi gitu. Kalau saya waktu itu cuma 4 bulan aja, nggak kuat LDM lama-lama. Sementara teman-teman yang lain ya Februari aja Stockholm, Jakarta. Tapi ada satu titik ya yang mengantar Swedia itu jadi rezeki saya ketika CEO dari Swedia datang. Waktu itu pas beliau datang, hadir juga di pre-sales meeting di salah satu bank terbesar di Indonesia. Saya presentasi di situ dan ya he was impressed gitu. Terus dia tanya kenapa dia tanya ke line manager saya kenapa nggak dikirim ke Stockholm gitu ya. It's family reason. Saya bilang juga kalau long term nggak apa-apa. Jadi sekalian 1 tahun keluarga pindah. Akhirnya diiyain. Alhamdulillah banget di situ. Ngurus permit ribet ternyata. Ya walaupun nggak seribet US tadi yang ada beberapa macam visa. Waktu ngurusnya lama itu saya sempat kepikir, saya tanya ke line manager saya yang orang Swedia juga, kalau kira-kira nggak bisa nih, saya pengen apply master aja deh, nanti dari master saya mau cari kerja di sana. Jadi dia bilang, I tell you as a friend gitu, job marketnya itu beda, unik, tertutup gitu. Jadi kalau kamu bukan programmer, cuma bisa bahasa Inggris itu nggak cukup, perlu bisa bahasa Swedia. Mending ini aja, chance-nya lebih besar. Siapa tahu nanti kantor Stockholm tertarik untuk hire kamu di sini. Nah terus ya udah saya yain 1 year assignment. Tapi saya waktu di Stockholm untuk assignment yang 1 tahun itu juga banyak bantu tim produk, banyak berinteraksi dengan produk directornya dan akhirnya dia yang menawari saya untuk pindah ke Swedia. Jadi kalau tips saya di sini sih nggak usah takut untuk mengerjakan hal-hal yang di luar job desk kalian, apalagi itu memberi nilai plus gitu ke karir kita. Kalau dari saya sih ceritanya agak hoki dikit ya, tapi kalau dari suami ini saya mau share sedikit karena banyak tips-tips di sini. Jadi kalau di Swedia itu ketika misalnya mahasiswa itu apply untuk permit untuk sekolah, dia juga dapat permit untuk bekerja, termasuk spouse-nya. Karena negara ini kan memang dibiayai pajak ya, jadi kalau ada orang bekerja itu dapat masukan negaranya dari pajak. Nah, suami saya ini kebetulan elektro angkatan 2002 dan ingat tips dari mantan manajer saya yang orang Swedia tadi. Oke, ya udah ambil les bahasa Swedia, ambil programming juga. Dan di situ juga kebetulan dia ketemu ada mantan karyawan Huawei yang cerita, iya nih kalau nggak bisa bahasa Swedia tuh susah gitu. Ini aja saya lagi ambil master degree yang kedua, dia bilang. Selain itu juga perlu ikut program-program membantu untuk mencari kerja. Ada contohnya kayak Jobs.net, Academic Work. Alhamdulillah dari situ suami saya bisa dapat internship, dan ini nggak cuma 1-2 program yang ngikutin sampai 4 waktu itu yang akhirnya membawa dia ke permanent hire offering. Nah di sini sekarang sih udah agak sedikit berubah ya karena banyaknya startup, tapi tetap tadi kalau tips saya ya tetap ikut program untuk bantu cari kerja tadi, cari internship terutama dari startup karena mereka oke-oke aja kalau yang join itu nggak bisa bahasa Swedia, tapi tetap belajar bahasa Swedia itu penting gitu. Tapi misalnya, nggak di Swedia nih posisinya mau apply dari luar, bisa nggak? Ya bisa, banyak perusahaan yang menawarkan relokasi juga seperti Spotify atau Viaplay. Jadi kalau kayak mau Viaplay itu, saya ada teman di sana, coba buka websitenya, siapa tahu ada yang cocok, boleh kontak-kontak ya. Ini kebetulan karena kami minoritas, jadi ya lumayan sering lah tampil di page-nya kantor karena cerita kami yang unik dan ini tuh promoting diversity juga. Terus ini bonus aja, suka dan sukanya menurut saya. Jadi per anak kami bisa dapat 480 hari parental leave yang bisa dipakai sampai anak umur 12 tahun. Terus waktu itu saya ambil 1,5 tahun untuk maternity leave. Ya lumayan kan ya. Walaupun di sini apa-apa harus sendiri karena
service itu mahal sekali biayanya. Dan bonus juga ini biasanya mahasiswa memanfaatkan permit itu untuk sekalian pergi haji, karena di sini hajinya nggak antri, dan katanya sih biayanya paling murah dibanding negara Eropa lainnya dan Amerika. Jadi segitu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh ketik di slide. Oke, nuhun Teina. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi yang jalur industri ya. Teina ini pure jalur industri, dan sekarang kita berlanjut yang jalur hybrid. Ada Kang Auzan. Jadi kalau Auzan berawal dari akademik kemudian beralih ke industri. Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan, San. Kelihatan ya? Oke. Ya, jadi salam kenal, saya Auzan, teknik kimia 2006. Sekarang jadi software engineer di Norway. Nah, saya sebagai diaspora, sejujurnya ya, kalau bicara motivasi, sejujurnya pas awal saya pertama kali pergi ke Amerika untuk sekolah itu, saya nggak punya niat untuk jadi diaspora. Jadi saya bisa sampai sini sekarang ini tuh lebih ke arah benar-benar ikut aliran aja sih. Kebetulan rezekinya ke sana, ya ambil. Ada rezeki di sini, ya diambil gitu. Jadi ya, bentar mungkin saya bisa share journey saya atau perjalanan saya sampai situ. In a way, it's memorable. Banyak cerita-cerita yang bakal saya ceritain ke anak cucu saya. Ada perjuangan hidup juga, nilai-nilai hidup juga yang bisa saya ambil hikmahnya, yang bisa disyukuri juga. Tapi karena saya tidak punya plan yang panjang ketika saya berangkat untuk menjadi diaspora, banyak keputusan yang sebenarnya mungkin agak suboptimal, yang mungkin kalau teman-teman ingin jadi diaspora, mungkin bisa belajar dari kesalahan saya, mungkin demikian. Oke, saya satu di ITB seperti saya bilang, teknik kimia, kemudian saya 3 tahun kerja jadi facilities engineer atau proses lah ya, kalau proses engineer di ExxonMobil Indonesia. Kemudian perjalanan saya jadi Bang Thoyib mulai dari 2013, S2 di Amerika. Kang Izul tadi via beasiswa kampus, saya untuk S2-nya beasiswa agensi, saya pakai Fulbright sama beasiswa dari pemerintah Amerika. Meskipun ketika itu beasiswa Fulbright-nya nggak full, jadi saya harus cari tambahan jadi RA juga supaya bisa mencukupi biaya semuanya, tuition sama stipend. Saya S2-nya di teknik perminyakan, beres 2015, kemudian lanjut S3 di kampus yang sama, tapi sekarang pakai beasiswa kampus plus industri support. Saya lulus tahun 2019 sebenarnya, saya lulus 2019 Januari, saya lulus, kemudian langsung pindah ke Norwegia karena dapat rezekinya untuk bekerja di sini. Nah, awalnya gimana tuh saya pakai Fulbright sebenarnya, seperti kata Bang Izul ya, untuk Amerika itu awal mulanya agak susah ya, nyari informasinya, nyari info visanya, daftar ke sekolah masing-masingnya. Nah, saya ketika itu pekerjaan saya mengharuskan saya untuk bolak-balik Jakarta Aceh hampir setiap bulan, jadi saya merasa aduh ribet nih, saya bisa nggak pakai jalur yang agak sedikit lebih dibantuin gitu. Dan itu saya apply Fulbright 2012. 2012 saya dibilang saya keterima jadi kandidat cadangan. Itu alternate, itu maksudnya cadangan dalam artian nggak pasti. Kalau misalkan ada yang mundur atau ada yang dapat beasiswa cuma nggak keterima di kampus, saya dapat jatah. Jadi saya awalnya itu pun nggak pasti mau berangkat atau enggak. Nah, saya keterima jadi alternate, terus baru 2013 awal ada letter dari University of Tulsa bilang saya diterima, dan baru beberapa bulan setelah itu saya jadi primary candidate, dalam artian udah bukan cadangan lagi dari Fulbright-nya. Nah, karena saya nggak punya niat dari awal untuk jadi diaspora di Amerika ketika itu, Fulbright itu seperti yang Bang Izul bilang, ngasih visa J1, bukan F1. Jadi J1 itu dalam artian exchange student, dalam artian ketika saya lulus, saya nggak bisa untuk langsung bekerja di Amerika. Saya harus pulang 2 tahun sebelum bisa bekerja di Amerika. Jadi kalau buat orang yang pengen jadi diaspora, sebenarnya visa J1 itu bukan pilihan yang optimal. Cuma ketika saya berangkat, karena saya nggak merasa itu sebagai halangan buat saya, ya saya ambil saja itu. Apalagi enaknya J1 itu adalah ketika kalau teman-teman pengen bawa keluarga, istri teman-teman bisa kerja. Nah, kalau visanya F1, setahu saya, nanti Kang Izul mungkin bisa koreksi saya, cuma setahu saya kalau kitanya F1, F2-nya itu nggak bisa kerja. Betul. Nah, karena istri saya juga punya karir, jadi saya memilih untuk ambil J1. Nah, toh saya nggak pengen lanjut ketika itu di diaspora, dan istri saya bisa kerja juga gitu. Nah,
Kemudian saya ke University of Tulsa. Mungkin teman-teman nggak tahu itu di mana. Emang kotanya nggak kecil-kecil amat sih. Ini kayak di Oklahoma ya, di tengah-tengah situ, Tulsa. Mungkin teman-teman kalau tumbuh di generasi saya tahu Hanson. Ini tapi mereka dari Tulsa. Jadi ini itu yang saya tahu di Tulsa cuma Hanson, dan kemudian ada University of Tulsa. Saya ada ke sana. Ini tempat saya tinggal meskipun saya nggak pindah-pindah negara kayak Andra, cuma saya pindah rumah 4 kali dalam 5 tahun, simply karena saya nyari rumah yang lebih murah. Setiap tahun selalu nyari lebih murah, jadi pindah 4 kali. Saya datang ke Amerika, saya punya anak 1, saya melahirkan yang paling kiri. Kemudian sebelum saya beres keluar dari S3, lahir lagi anak 1 lagi, yang di kanan ini. Jadi sebenarnya saya kuliah di Amerika tuh ya intinya membangun keluarga sih sebenarnya. Gitu. Cuma ya ada kuliahnya juga. Waktu S2 saya sempat ikut kayak kompetisi cerdas cermat gitu di teknik perminyakan. Sempat menang juga waktu di Belanda kompetisinya. Terus kemudian ya lulus S2 dan S3 setelah itu. Nah, satu hal yang mungkin saya bisa share di sini adalah sebenarnya gaji untuk jadi research assistant itu cukup ya. Gaji saya waktu itu sedikit di atas UMR, cuma sebenarnya cukup kalau cuma seorang. Nah, Tulsa itu termasuk kota yang paling rendah biaya hidupnya di Amerika. Karena itu saya juga pilih ke sana, salah satu faktornya karena itu. Jadi saya pengen bawa keluarga, jadi saya ceritanya siap tabungan dan siap untuk menanggung biaya hidup meskipun dengan gaji RA yang sebenarnya hanya cukup untuk 1 orang. Secara teori itu cukup, cuma yang saya lupa adalah di Amerika ada hal yang namanya asuransi kesehatan, yang kalau beda sama negara Eropa tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini yang saya miss, sehingga financial planning saya agak sedikit berantakan ketika itu. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman mau ke Amerika, mau sekolah, dan membawa keluarga adalah memastikan biaya health insurance itu dihitung. Nah, karena kalau jadi mahasiswa itu dependen tidak ditanggung. Beda kalau langsung kerja profesional ya. Nah, setelah saya lulus, saya kemudian langsung ke Norwegia. Ceritanya kenapa bisa ke Norwegia, kebetulan saya itu waktu itu presentasi riset saya di suatu forum, dan kemudian ada orang yang mendengarkan dan dia minta CV saya begitu. Dan dia biasanya di Norwegia. Kebetulan ada irisan interest lah antara riset dia dan riset saya, dan akhirnya dia memutuskan untuk minta resume saya dan ternyata cocok. Jadi kemudian saya di-hire di Norwegia. Kebetulan memang di Norwegia bidang saya itu lebih maju lah daripada di Amerika, harus saya akui ketika itu. Mungkin saat ini pun masih seperti itu. Saya di Norwegia kerja dengan temporary residence permit ya. Jadi ini kayak working visa lah sebenarnya. Cuma ini bisa di-renew. Terus saya bikin software saat ini. Bidang saya bidang aliran fluida. Ya, yang itu sebenarnya fluid mekanika, termodinamika, heat transfer, ya mungkin kalau teman-teman orang teknik kimia dan teknik mesin tahu lah ya. Cuma yang saya warnain itu adalah sebenarnya bidang yang saya kerjakan ketika riset. Yang tidak saya warnain itu adalah bidang yang harus saya pelajari sendiri lagi setelah saya lulus. Dalam artian, meskipun saya sudah kuliah lama-lama, ketika kerja pun masih banyak hal yang harus dipelajari lagi gitu. Manis dan pahitnya ya. Prosnya adalah seperti saya bilang tadi, kalau saya banyak life value-nya lebih ke arah kehidupan keluarga sih, karena ini saya punya pengalaman, dan mungkin teman-teman yang lain juga yang di sini juga mungkin sama, memulai keluarga kecil secara mandiri, almost from zero lah. Good work-life balance, especially di Norway. Kalau menurut saya comfortable commute. Teman saya yang tinggal lebih jauh daripada BSD Jakarta, commute-nya jauh lebih singkat lah, kurang lebih seperti itu. Higher quality of life, ya udah lebih bersih, naturalnya nature-nya lebih terjaga, mungkin demikian. Juga kalau dari bidang saya, kebetulan ini di Norway, saya punya global exposure, di mana saya terekspos dengan tantangan-tantangan dan opportunity karir yang lebih luas, dan juga akses ke teknologi-teknologi terbaru. Nah, gaji lebih tinggi, meskipun kalau teman-teman bawa keluarga langsung, itu bukan berarti daya beli pasti lebih tinggi. Karena biaya hidup juga lebih tinggi, dan ada interupsi karir juga untuk pasangan teman-teman, untuk sementara waktu. Cons-nya mungkin udah saya sebut beberapa, jauh dari keluarga dekat, saya
Ini juga lewat beberapa important moment untuk keluarga saya. Saya melewatkan pernikahan adik saya, kelahiran anaknya, kelewatan, lack of support system. Example, 3 bulan lalu saya patah kaki, dan ya nggak bisa minta tolong. Ada orang Indonesia 2 keluarga di sini, cuma mereka juga kerja, nggak bisa kita minta tolong terus-terusan. Ya akhirnya istri saya terpaksa untuk taking care a lot of stuff yang saya bikin stres lah. Babysitter seperti Kak Taina bilang sangat-sangat mahal dan itu sangat tidak affordable lah, itu benar-benar luxury. Buat istri saya, dia harus interupsi karir dulu, meskipun dia dapat visa J ketika itu dan akhirnya bisa kerja di Amerika, cuma karena kita punya bayi kecil ketika baru datang dan sebelum pergi, akhirnya nggak banyak waktu yang bisa dipakai untuk cari kerja. Dan ada financial stress juga, karena keputusan saya untuk bawa keluarga langsung mungkin suboptimal ya ketika kuliah S2, S3 itu, jadi ada stresnya juga. Failed job applications, Kang Izul bilang ini sangat kompetitif, banyak ternyata yang punya gelar S3 itu banyak, apalagi di bidang engineering, kayak di teknik perminyakan tuh banyak. Jadi saya berpuluh-puluh lah job application yang gagal, dan ada high cost living or tax juga gitu, meskipun ini compensate dengan high quality of life ya. Terus kalau buat yang pengen bawa anak juga dan masih pengen pulang, saya sejujurnya masih ada rencana untuk pulang. Satu hal yang buat saya agak pusing adalah kurikulum sekolah anak di Norway itu berbeda jauh dengan di Indonesia, dan itu agak sedikit menambah komplikasi ketika kita pengen pulang. Untuk memastikan interupsi dengan sekolah anak tuh ya seminimal mungkin lah. Tipsnya, saya mungkin biar cepet aja, jangan kayak saya kalau mau pengen jadi diaspora, dari awal pengen pergi, benar-benar tahu gimana caranya untuk menjadi diaspora itu, pilih negaranya yang cocok dengan situasi teman-teman, beasiswanya apa? Seberapa? 10 detik. Oke, beasiswanya pastiin yang bisa untuk langsung dapat kerja setelah lulus. Mau bawa keluarga nggak? Kalau mau bawa, kapan dan gimana? Is it financially manageable? Terus bagaimana dengan karir pasangan? Gitu. Gimana di negara yang teman-teman mau datangin itu, bisa nggak untuk dia langsung bekerja secara dengan interupsi yang minimal? Gitu. Cost of living bagaimana? Kalau di USA, tambah health insurance. Jadi meskipun cost of living-nya on paper lebih rendah di USA daripada Eropa, cuma jangan lupa ada health insurance juga di USA yang harus dibayar. Terus seperti yang Kang Izul bilang, meskipun teman-teman sudah S2 atau S3, teman-teman tetap harus differentiate yourself gitu. Karena gelar saja pun tidak cukup gitu. Jadi kalau teman-teman kerja riset S2, S3, pastiin usaha publikasi di scientific publication, jurnal atau conference, networking dengan peers atau subject matter experts. Terus satu juga try to get summer internships, at least once, or kalau PhD mungkin bisa 2 kali, tapi seenggaknya dapat 1 lah gitu. Dan jangan kacamata kuda juga, expertise ketika S3 itu akan menjadi entry point kita ke industri, cuma setelah kita kerja beberapa lama, kemungkinan kita harus mengerjakan yang lain gitu. Karena itu transferable skills adalah kuncinya gitu. Kalau buat saya, kuliah PhD itu tidak berarti harus menghasilkan inovasi, tapi harus menghasilkan inovator. Dan inovator itu punya banyak transferable skills yang bisa dipakai meskipun ketika tidak mengerjakan sesuatu yang bread and butter buat kita lah. Mungkin demikian. Ya, mungkin demikian, Ra. Sorry, over. Sip, thank you banget Auzan. Dan tadi juga ditutup dengan cerita yang pas sekali mengantarkan kita ke speaker berikutnya. Tadi Auzan cerita juga gimana ketika kita studi di luar dan di usia kita yang sekarang ya, kita mirip-mirip lah ya. Pasti ada dalam banyak cerita tuh ada cerita pasangan juga yang ikut barengan sama kita atau yang memang sudah sama-sama berkarir di tempat yang berbeda kayak saya tadi. Dan kalau Auzan kepikiran juga pasangannya yang mesti ada trade off ya karena karirnya jadi tertunda. Nah, berikutnya kita akan ada Aci yang bakal cerita jalur, kalau tadi jalur akademik, jalur karir, hybrid. Nah, ini jalur terjebak pasangan. Nah, Aci bakal ceritain ya, perjalanan karirnya Aci sampai sekarang. Silakan Teh Asni. Makasih Teh Andra. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Asni Sastro Subroto, lulusan ITB tahun 2004 dari Desain Komunikasi Visual FSRD. Sekarang ini kesibukannya kerja sebagai QA tester di sebuah startup di Jerman namanya eBot7. Produknya sendiri adalah chatbot.
Selain itu juga masih aktif menjadi penulis di Gramedia. Sejauh ini sudah publish 4 buku, sekarang lagi nunggu untuk buku yang kelima. Saya juga seorang co-founder dari sebuah fashion startup di Bandung, namanya Pala Nusantara. Produk kami adalah jam tangan kayu. Kenapa saya cerita ini? Karena nanti ke depannya kita akan bahas. Oke, jadi ini judulnya ya, How Did I End Up in Munich? Gimana sih ceritanya bisa sampai ada di Jerman, terus sekarang dari DKV karirnya sekarang bisa kerja di dunia IT. Jadi awalnya kenapa di sini? Dulu 2015 suami itu ngambil gelar master di sini selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu enaknya di Jerman, pasangan juga bisa mendapatkan visa yang memungkinkan kita untuk tidak bekerja, untuk part-time, freelance, ataupun kerja full-time. Jadi, atau malah mau bisnis juga bisa. Jadi visa saya memungkinkan saya untuk melakukan semuanya. Terus awal-awal datang ke sini yang saya lakukan itu masih belajar bahasa. Karena yang seperti Teh Ina tadi bahas juga, kalau tanpa bahasa kita akan sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi di background saya kan desain, jadi saya mencoba mencari pekerjaan desain yang memang diminta untuk bisa berbahasa Jerman dan Inggris. Nah, terus udah kayak gitu, ternyata saya menyerah belajar bahasa Jerman tuh sulit sekali. Jadi saya nyari-nyari pekerjaan lain yang memungkinkan saya bekerja tanpa perlu bahasa. Tapi kenapa sih akhirnya saya memutuskan kerja? Jadi setelah suami beres master, saya itu ada penyakit jantung bawaan dari Indonesia. Jadi ketika itu saya di Jerman tahun 2017 awal, saya harus operasi jantung. Ternyata di Indonesia belum ada teknologinya untuk operasi jantung yang dimaksud untuk saya. Jadi akhirnya saya operasi jantung di sini. Dan ternyata treatmentnya harus jadi ada treatment kelanjutannya yang mengharuskan saya untuk tinggal di sini. Jadi tadinya rencananya habis S2 suami kita akan balik ke Indonesia, tapi dengan kondisi kesehatan kayaknya nggak bisa lagi, kita harus ada di Jerman. Kami harus melakukan medical check up dan segala rupanya di Jerman. Jadi nggak ada kong kali kong lagi, kami memutuskan untuk tinggal di Jerman. Disitulah saya mulai serius mencoba mencari karir di Jerman. Terus gimana sih caranya yang tadi saya cerita ya, saya menyerah dengan kemampuan bahasa Jerman saya. Sejauh ini sampai sekarang saya udah hampir 6 tahun di Jerman, bahasa Jerman saya masih daily Jerman, belum bisa sampai level profesional. Kalau buat bikin appointment, kalau buat pergi ke supermarket itu masih bisa, tapi untuk profesional enggak. Jadi gimana ya caranya supaya saya harus sadar skill saya di mana dan harus menyesuaikan dengan background saya. Tadi seperti yang udah saya sebutkan, selain lulusan desain komunikasi visual, saya juga seorang penulis. Kebetulan waktu itu ada American office di sini yang mencari QA quality assurance untuk localization. Jadi mereka mencari native speaker Indonesia yang mempunyai background nulis gitu kan. Jadi instead of majuin tadi lulusan desain saya nunjukin bahwa saya seorang penulis. Nah di situ akhirnya saya keterima kerja sebagai QA localization. Nah, dari QA localization itu sebetulnya gajinya nggak banyak dan tidak ada nggak bisa meniti karirnya, kebanyakan freelance. Selepas dari kantor tuh biasanya orang-orang freelance. Jadi saya coba lagi untuk mencari posisi yang bisa memungkinkan saya untuk meniti karir lebih baik. Akhirnya dengan background QA ini, saya belajar hal-hal lain di luar dari desain. Saya belajar coding, saya belajar agile. Pokoknya kita being agile, learning new stuff to fit in untuk cari pekerjaan yang lebih baik. Akhirnya dari QA localization, saya lompat langsung masuk dunia IT, jadi
QA analyst. Nanti akhirnya dari QA analyst ini kemana, we'll see. Saya sekarang lagi mencoba ngambil beberapa sertifikat juga. Habis itu house life, jadi yang tadi saya cerita juga, visa saya memungkinkan saya untuk melakukan banyak hal. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri bawah itu adalah saya waktu ikut pameran, tadi kan saya cerita, saya seorang co-founder dari sebuah produk fashion, Pala Nusantara. Jadi waktu itu Pala Nusantara sempat ada pameran di Paris, bersama Backcraft, jadi saya di situ promosi untuk Pala Nusantara. Terus yang sebelah kanan atas itu saya bersama beberapa kolega-kolega dari kantor. Terus yang di kanan bawah itu kumpul dengan PPI Jerman. Jadi di sini life is good. Kita lebih diverse ya. Dan saya bisa melakukan banyak hal dengan visa pasangan. Nah, opportunity-nya jadi gimana ceritanya saya dari desain komunikasi visual bisa jump ke dunia IT itu karena memang di sini opportunity-nya sangat besar untuk kerja. Dan yang saya membuka mata saya sekali di sini hal yang di Indonesia mungkin luput ya. Di sini tuh tidak ada batasan usia kalau untuk mencari kerja. Kenapa tidak ada batasan usia? Karena di sini ketika kita menuliskan di requirement kerja, misal maksimal usia 30 tahun, itu bentuknya adalah sebuah diskriminasi. Artinya kita melakukan diskriminasi usia. Dan itu ada hukumnya, nggak boleh, ada undang-undangnya di sini. Karena itu saya ini kan saya mulai dari nol lagi, dari tadinya desainer sekarang jadi dunia IT dengan usia saya yang lebih tua dari kolega-kolega saya, tetap memungkinkan saya untuk join karena memang mereka tidak punya diskriminasi usia dan ini sangat menguntungkan untuk kita. Terus izin kerja juga tidak sulit, yang seperti tadi saya ceritakan, visanya memungkinkan saya untuk melakukan semua hal. Jadi enaknya untuk pasangan yang ikut datang ke Jerman itu nggak perlu pusing untuk izin visanya. Terus di sini juga dunia engineer terutama IT itu sangat dicari. Bukan berarti yang lain nggak dicari ya, yang lain juga dicari, marketing, manajemen itu semua dicari, tetapi mostly mereka mencari yang bisa bahasa Jerman juga. Nah tadi saya ceritakan saya udah mumet sama bahasa Jerman, jadi ya saya pindah haluan aja ke dunia IT. Terus di sini juga kebetulan saya tinggal di kota besar di Munich di mana komunitasnya internasional ya, kita mau ngomong bahasa Jerman di mana aja masih pada bisa. Setengah menit lagi ya. Oh, udah banyak ya gue cerita. Oke, jadi itu yang positifnya. Terus yang saya lihat tuh dari teman-teman di Indo kalau tiap pada bilang aduh pengen pergi ke Eropa, itu mostly karena mereka males. Karena ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan, takut keluar dari zona nyaman, dan banyak alasan-alasan lainnya. Itu sayang banget melepas opportunity ini. Dan up and down-nya sebetulnya nggak beda jauh sama teman-teman yang lain. Jauh dari keluarga, bahasa, terus kultur baru. Tapi senangnya kita diversity, dan sekarang jadi melihat diri tuh bukan hanya warga negara Indonesia, tapi juga global citizen. Terus high quality life bisa terbukti dari kesehatan saya yang semakin membaik. Dan enaknya juga di sini kalau bawa anak itu diistimewakan oleh negara. Semua hal yang berkaitan dengan anak itu sangat disupport oleh negara, seperti sekolah gratis, mau vaksin apapun juga nggak ada yang bayar, terus anak mau ikut kursus atau apa saja, akhirnya nanti biaya bisa di-reimburse oleh negara. Itu sih dari saya ya, takut kita kelebihan. Boleh, Teh Andra? Iya, udah kok kelebihannya, jadi santai aja. Oke, thank you ya Aci. Nah, jadi buat teman-teman yang lain, makasih kita udah nerima banyak pertanyaan. Jadi silakan aja yang lain juga masukin di Slido. Kita bakal nge-refer ke Slido yang ya ada di chat juga ya kodenya. Dan yang lainnya kalau memang ngelihat pertanyaan yang sesuai dan mirip-mirip, silakan di-like aja biar makin naik. Para speaker juga silakan dicek aja mana yang mau dijawab duluan, silakan di-like juga ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke Q&A ya, teman-teman bisa sambil stretching dikit, kita santaikan. Oke, pertanyaan yang pertama, ini buat Kang Auzan ya, jadi Kang Auzan siap-siap.
Health insurance tadi yang disebut nggak wajib kan ya? Dan apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi financial stress yang tadi diceritain? Makasih pertanyaannya. Dari siapa ya, Ndra? Dari Namanya? Lia. Dari Lia. Oke, makasih pertanyaannya. Iya, benar sebenarnya nggak wajib, cuma at risk aja. Jadi kalau misalkan kita tidak di cover insurance ketika kita ada apa-apa, biasanya cost untuk treatmentnya akan lebih mahal daripada kalau misalkan kita insured gitu. Dan ketika itu kondisi saya adalah istri saya baru melahirkan. Saya punya anak kecil, di mana anak kecil ya sering demam, sering itu, sering tiba-tiba panas, sering tiba-tiba pusing gitu. Dan ketika itu ya lebih masuk akal kalau insurance ya untuk keluarga gitu. Ada yang akhirnya saya milih sempat ya insurance yang sangat bare minimum juga, tapi kemudian setelah itu sempat kemudian istri saya harus operasi juga gitu. Jadi malah jadinya tekor lagi gitu. Jadi karena akhirnya ada yang nggak di cover sama insurance yang minimum itu. Jadi ya itu risk assessment aja sih, risk assessment dari teman-teman masing-masing. Betul tidak wajib, cuma ada konsekuensi juga kalau seandainya ada health emergency atau kebutuhan kesehatan yang tidak diantisipasi sebelumnya gitu. Mungkin demikian. Nah, untuk mengatasi stresnya, akhirnya istri saya bisa kerja. Setelah anak saya yang pertama itu besar dan bisa ditaruh di daycare, akhirnya istri saya bisa kerja meskipun harus nunggu lama dulu dan ada prosesnya. Dan akhirnya dapatnya kerjanya pun tidak full time gitu karena keterbatasan visa juga, karena visa J2 kan bukan nggak bisa untuk jangka panjang ya, jadi employee juga mikir-mikir ngapain saya hire orang untuk temporary saja gitu, jadi hanya bisa full time part time ketika itu. Jadi ketika saya bisa kerja ya itu sangat membantu. Saya sempat juga nyari beasiswa tambahan juga dari kalau di Petroleum Engineer ada SPE ya, Society of Petroleum Engineers. Saya apply beasiswa. Setiap ada bukaan beasiswa ya $1.000, $2.000 saya apply terus. Sekali dapat, alhamdulillah nolong. Tentunya ini ya tentunya adalah orang tua support juga ya. Kadang-kadang saya kalau udah pepet ya harus minjem ke orang tua gitu, dan alhamdulillah orang tua saya masih bisa support ketika saya kuliah, dan meskipun ketika itu saya sih mikirnya ya udah punya keluarga sendiri ya berusaha minimal mungkin lah untuk kayak gitu, cuma ya ujung-ujungnya orang tua saya berperan sangat penting lah untuk membantu saya mengatasi tekanan-tekanan seperti itu. Apalagi ya? Makan gratis, banyak makan gratis juga di kampus-kampus. Saya punya grup WhatsApp ketika itu di Tulsa adalah free lunchers, yang intinya kita sharing informasi makanan gratis setiap hari, makan siang, makan malam, dan kita saling bertemu satu sama lain di acara makan gratis. Kadang-kadang bawa keluarga juga, nggak tahu malu kita. Oke, nuhun San. Sip, dan menambahkan juga ya di sini, makanya di luar itu budaya asuransi sangat-sangat penting ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak sebegitu, kita nggak sebegitu memprioritaskannya gitu, walaupun penting juga tentu aja. Tapi ketika kita di luar, apalagi asuransi rumah, asuransi mobil, semua travel insurance, rata-rata semua orang itu punya itu ya, minimal gitu, karena we never know what's gonna happen gitu, dan kalau suatu terjadi itu bisa membuat extra financial stress yang bisa nggak berujung gitu ujung-ujungnya gitu. Oke, thank you jawabannya dari Auzan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Camelia ya, ini yang paling atas. Gimana step yang dilakukan jika ingin mengambil PhD di Norway? Bagaimana bahasanya dan peluang kerja untuk suami di sana? Oke, ini mungkin aku bisa ambil pertanyaan ini. PhD di Norway, saya tadi sebutkan di Skandinavia itu karena PhD itu adalah pekerjaan, employment contract, jadi yang paling umum itu apply lewat vacancy PhD yang ditaruh di kampus atau job search platform, kayak kalau di Norway tepatnya ada Job Norge. Nah, nanti aku bakal tulis di chat platformnya, atau Akadeus misal kalau di biasanya banyak PhD Akadeus kalau nggak salah di seluruh dunia deh, dan negara-negara lain juga biasanya punya job market platformnya sendiri. Jadi bisa dicek aja dari situ ya. Bagaimana dengan bahasanya di Skandinavia, sama sekali nggak masalah kita bermodalkan bahasa Inggris untuk
studi selama itu selama untuk studi dan bekerja di lingkungan akademia ya. Saya saat ini bekerja di University of Stavanger di business school tepatnya, masih mengandalkan bahasa Inggris. Memang sangat-sangat disarankan dan diharapkan untuk sambil belajar bahasa Norway ya. Tapi kalau untuk di bidang akademia itu sangat-sangat diwajarkan gitu kita bermodalkan bahasa Inggris. Juga ke supermarket, ke kehidupan sehari-hari, orang-orang di sini sangat fluent berbahasa Inggris, jadi nggak masalah. Beda waktu saya tinggal di Italia atau di Prancis, itu memaksa saya untuk juga belajar bahasa lokal. Di Jepang juga sama. Jadi, tapi ya trade off-nya saya jadi nggak terlalu merasa kepaksa untuk belajar bahasa Norway gitu kayak sekarang. Padahal ya ujung-ujungnya penting juga kalau bakal lama di sini. Bagaimana peluang kerja untuk suami di sana? Peluang kerja terbuka besar karena ketika keluarga ikut sama untuk PhD itu, spouse itu juga bisa bisa dapat visa kerja, bisa apply kerja. Kalau untuk kerja di non-akademia dan non-IT sangat penting untuk bisa bahasa lokal. Ya, berarti kayak tadi disebut sama Teh Ina ya dan Aci, berarti ya prioritas utama adalah belajar bahasa gitu. Dan peluangnya sih ya tetap terbuka. Oke, pertanyaan dari Dedi, biar saya tarik nafas dulu sebelum yang berikutnya. Bang Zul, yang saya dengar di US kalau jadi student nggak boleh kerja, tapi untuk kerja sebagai TA atau lab assistant, legalitasnya gimana dan apakah mencukupi? Oke, jadi sebenarnya dari Teh Andra tadi poinnya PhD itu ya kerja ya. Jadi ketika kita dapat PhD dari kampus US dengan visa F1, ya kita dapat gajinya itu karena kita bekerja sebagai teaching atau research assistant. Dan memang visa F1 itu memang membolehkan kerja, tapi hanya on campus ya sebagai teaching dan research assistant tadi gitu. Jadi tadi pertanyaannya boleh kerja atau enggak, justru kita dapat gajinya karena harus kerja, tapi memang terbatas di kampus sebagai teaching atau research assistant. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait mencukupi atau tidak, jadi ada beberapa poin. Yang pertama, seperti kata Auzan tadi, kita mau berangkat sendiri atau bawa keluarga, dan kalau udah bawa istri atau pasangan, itu kita akan memutuskan punya anak atau enggak. Itu dulu yang harus dijawab pertanyaannya. Nah, yang kedua, poin penting yang kedua adalah US itu sangat diverse ya. Itu tidak ada jawaban umum sebenarnya. Nah, kenapa sangat diverse? Soal health insurance aja itu tergantung state-nya. State-nya itu leaning ke Republikan yang sangat benci subsidi atau leaning ke Demokrat yang rada-rada mirip sosialisnya Eropa lah. Jadi beda state yang beda karakter politik itu udah beda gitu. Nah, Florida waktu itu rada-rada ke Republikan, jadi tapi tidak ada tax state. Tidak ada tax state, tapi juga ya health insurance agak susah ya. Nah, kalau tadi terkait cukup atau enggak, ini sebagai gambaran aja ya. Tallahassee itu murah, meriah, compare dengan kota-kota lain. Waktu itu saya dapat per bulan itu sekitar $1.750. $1.700 lah. Tapi karena murah, waktu itu saya belum bawa keluarga. Waktu itu saya belum bawa keluarga. Saya tinggal satu rumah bertiga. Total itu cuma $400 itu udah semuanya, udah apartemen, udah utility, listrik dan sebagainya gitu kan. Dan karena saya tinggalnya sama orang Indonesia, jadi kita masak bareng, suplai bahan pokok bareng, jadi satu bulan itu 300 itu maksimum lah buat makan gitu. Jadi dan karena saya nggak suka kemana-mana, saya itu bisa saving maksimal sekitar $1.000 per bulan. Tapi saya sendiri tidak bawa keluarga, tinggal di kota Tallahassee yang sangat-sangat murah, saya juga tidak punya mobil dan segala macam. Nah, tapi situasi ini tidak bisa di-apply ke kota lain atau state lain ya. Jadi secara umum, kalau jawaban umumnya apakah mencukupi, kalau datang sendiri cukup. Kalau sama istri F2, insya Allah cukup. Sampai punya anak satu, mungkin cukup, asal ngirit gitu. Tapi itu pun kalau di kota yang termasuk murah meriah. Nah, mungkin itu jawabannya Teh Andra, jadi harus spesifik banget kota apa, state-nya apa, dan ya tidak ada jawaban umumnya untuk bisa jawab cukup atau enggak gitu.
Oke. Makasih banyak Kang Zul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan diskusi selanjutnya bisa dibahas di chat ya kalau ada follow up follow up notes. Teh Irwanti, gimana? Kalau misalnya ada kesempatan untuk melanjutkan studi lanjut tanpa double degree bisa langsung, sementara yang double degree harus menunggu mana yang dipilih. Itu ya tergantung prioritas masing-masing aja ya. Sebenarnya nggak berarti double degree juga lebih baik, enggak. Karena banyak, ya maksudnya kalau misalkan mau ke MIT atau ke Harvard ya, ya itu kayak dari segi ranking dan kualitas juga udah sangat superior ya. Jadi mungkin nggak ya kalau saya dapat MIT atau dapat Harvard ya saya langsung cabut aja gitu, nggak usah nungguin double degree. Jadi ya jawabannya sih itu ya tergantung prioritasnya gitu. Apakah memang pengennya cepet-cepet mulai studinya kah, atau apakah memang ngejar kampusnya kah, atau ada pertimbangan lainnya. Jadi kayaknya agak sulit juga untuk memberi saran secara straightforward gitu. Jadi kita bisa lanjut juga aja di chat kalau mau dibahas lebih lanjut. Oke. Dari Anonymous, untuk menjadi diaspora, adakah batasan umur yang masih memungkinkan? Misal umur 34 apa udah telat? Ini mungkin aku lempar ke Teh Ina ya, ke Teh Ina dan ke Teh Aci. Teh Ina dulu. Oke, telat atau enggak? Sebenarnya ini benar-benar memulai dari nol tanpa background atau enggak? Kalau menurut saya tetap background karirnya itu perlu ya. Kalau di sini sendiri nggak lihat batasan umur, jadi mereka lebih lihat kamu bisa apa gitu. Tapi juga mereka lihat kayak misalnya suami saya waktu itu waktu cari-cari kerja itu kan sebenarnya hitungannya kayak ambil parental leave gitu. Itu sebaiknya di CV ditulis. Waktu itu disaranin sama si konsultan yang ada di program mencari kerja itu, dia tulis ini ada gap di sini karena waktu itu kan dipakai buat les bahasa dan lain-lain, tapi nggak full kepakai untuk itu semua gitu. Nggak apa-apa kamu tulis aja ini ambil parental leave. Terus mereka rata-rata sih open ya, maksudnya kalau di sini lebih lihatnya kamu bisa apa, bahkan untuk gelar pun saya dulu ada kolega di Amerika juga, dia belum S1 malah udah bisa dapat kerja. Waktu itu sih memang sebagai admin dulu, admin IT di kantor, tapi dia rajin belajar, ambil sertifikasi, sekarang jadi cloud architect. Jadi sebenarnya batasan-batasan yang kayak gitu kadang mungkin kita sendiri yang bikin. Jadi kalau menurut saya ya coba aja dulu gitu, backgroundnya apa sih yang kita bisa jual untuk dapat posisi itu sih kira-kira. Mungkin ya. Makasih Teh Ina. Buat Teh Asni aku kasih pertanyaan berikutnya aja. Ya, izin bertanya dari Valdi, apakah perbedaan ras dan agama menjadi isu ketika bekerja di luar negeri? Teh Aci mangga. Ya, secara hukum tidak ya, harusnya tidak ada. Tapi pada prakteknya sehari-hari mungkin ada ditemukan, tapi itu sesuatu yang bisa kalau sampai terjadi itu sesuatu yang bisa kita laporkan pada HRD, karena mestinya tidak boleh menjadi sebuah isu. Gitu. Oke. Ada yang mau nambahin yang lain? Saya mungkin bisa tambahin sedikit. Saya waktu kuliah di Tulsa. Tulsa itu title-nya adalah The Buckle of the Bible Belt. Dalam artian itu kota yang sangat sangat tradisional dan sangat konservatif di Amerika, termasuk yang begitu. Jadi bukan kota yang paling liberal, bukan kota yang paling multikultural gitu seperti misalkan San Francisco atau New York atau LA gitu ya. Kota yang sangat tradisional, tapi kalau saya sih ngerasa saya tidak pernah mendapatkan diskriminasi ya. Saya nggak pernah diskriminasiin, saya
bisa sholat. Waktu sempat anak saya insiden di sekolahnya dikasih makan babi. Karena saya muslim jadi saya nggak bisa makan babi, anak saya nggak sengaja gurunya ngasih makan babi, kepala sekolahnya sampai minta maaf saya secara langsung gitu. Jadi saya sempat ada juga pengalaman ada dosen yang sampai bela-belain ganti jadwal kuliah karena motong jadwal sholat Jumat. Kan sholat Jumat di sana ganti-ganti ya, geser ya, kan tergantung bulannya apa gitu. Jadi ada sempat jam kuliah yang harus diganti selama beberapa minggu karena dia motong jadwal sholat Jumat. Jadi kalau saya sih ngerasa tidak, in general ya tentunya adalah orang-orang yang apa ya, yang fringe, yang apa, yang agak cenderung anti gitu ya sama ras atau agama yang mereka tidak biasa gitu, tuh wajar. Cuma by at large sih kalau saya ngerasa secara legal kita diprotek dan tidak perlu ditakutin kalau saya sih ngerasa. Oke, thank you Auzan. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Putri yang ingin lanjut S3 dengan beda topik riset dari pengalaman sebelumnya. Bagaimana menurut kakak mengenai peluang ini dan tips kuliah S3 dengan beda topik riset? Ada lagi yang topiknya beda selain aku nggak ya? Nanti kalau ada silakan tambahin ya. Oke, saya sendiri S1 saya mikrobiologi, S2 saya gelar saya masih engineering juga. Kemudian S3 saya industrial management, mirip teknik industri, dan memang saya fokus di bidang manajemen. Kemudian sekarang saya bekerja di business school. Mata kuliah yang saya pegang itu management of innovation sama entrepreneurship. Jadi maksudnya lumayan sama sekali nggak linear, itu pasti kalau jalur saya. Dan alhamdulillahnya sejauh ini nggak jadi halangan, tapi memang gimana pinter-pinternya kita untuk mentwist pengalaman kita yang kaya itu berbeda-beda, tapi kita bisa mengemas itu menjadi sesuatu yang kaya dan berwarna. Untuk menjadikan itu sebagai advantage kita gitu, menjadikan itu sebagai strength kita instead of weakness. Dan di mana kita menonjolkan itu? Jadi biasanya kalau bikin kalau S3 biasanya tetap perlu ada motivation letter atau riset proposal. Di situ ya ditonjolkan gitu gimana pengalaman kita yang berwarna itu tetap ada benang merahnya gitu, dan bukan menjadi sesuatu yang kita tutup-tutupi, tapi sesuatu yang kita highlight gitu untuk membuktikan bahwa kita ini kandidat yang berbeda. Kayak tadi Kang Zul sama Auzan juga mention ya, mesti punya competitive advantage lah, istilahnya. Cuma gelar aja nggak cukup karena banyak orang yang punya gelar, banyak juga orang yang punya gelar dari luar negeri. Jadi itu tadi, dan kalau lebih detailnya gimana, Putri kita bisa lanjut ngobrol aja. Putri bisa cerita pengen apply S3 program apa, background-nya apa. Mungkin mudah-mudahan aku bisa kasih beberapa tips gitu. Dan apakah memungkinkan untuk apply PhD vacancy jika tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan? Memungkinkan ya, tetap memungkinkan. Sekarang chance-nya sebesar apa tentunya ujung-ujungnya tergantung berapa banyak yang daftar. Ujung-ujungnya itu tadi sih, dan di banyak hal, at least di Skandinavia, tadi Kang Zul juga udah sempat cerita ya, dia ada beberapa vacancy yang memang udah punya internal kandidat gitu. Udah punya internal kandidat, misalkan seorang profesor dia dapat funding yang bisa dia pakai untuk hire PhD, tapi dia udah punya student yang dari zaman masternya ngerjain tesis di topik itu gitu, dan dia udah cocok dan memang suka sama si student ini gitu, pengen dia hire buat PhD, tapi sistemnya harus tetap melalui vacancy yang dibuka secara open dan transparan, semua orang harus bisa apply. Baru tetap ada proses rekrutmen gitu, dan seringkali kita nggak tahu apakah vacancy ini udah ada internal kandidatnya atau belum gitu. Nah dari situ paling
sebisa mungkin kalau teman-teman punya teman yang udah ada di departemen situ, yang mungkin kenal profesornya, atau itu bisa juga diskusi di situ dan cari tahu di situ. Gitu kalau saran dari saya. Sip. Berikutnya, saya lulusan S1 tahun 2017 dan udah kerja kurang lebih 4 tahun. Menurut kakak-kakak, gimana sih step selanjutnya untuk bisa building career overseas? Ada yang mau jawab langsung? Teh Ina, Teh Aci? Boleh. Sekalian mungkin bisa bantu yang ada juga tadi yang nanya, halo Kak, dari 3-4 speaker mengawali karir overseas setelah master and PhD degree, apakah overseas? Karena memang haruskan minimum master degree. Itu bisa bantu jawab 2 gitu kali ya. Yang harus yang menurut saya step selanjutnya untuk bisa get career overseas itu apply dulu. Kebanyakan orang-orang tuh udah takut duluan sebelum apply. Terus misalnya ada requirement 1 aja yang tidak tercukupi, mereka tuh langsung jiper untuk apply kerjaan. Padahal banyak juga case di sini. Ini kebetulan aja karena anak ITB rajin-rajin ya, makanya kita dapat speakernya yang mengawali karir dari master dan PhD. Padahal sebetulnya di sini saya juga nemuin banyak yang mulai karir tuh dari emang apply dari tempat kerja dari Indonesia atau minta ditransfer dari tempat kerjanya ke Indonesia ke sini. Terus ada juga yang dari au pair. Au pair itu ini ya, kita jadi babysitter di negara tujuan. Terus nanti di sana mereka belajar bahasa. Dari belajar bahasa mereka bisa cari kerja atau ikut namanya Ausbildung. Itu seperti pelatihan skill gitu. Jadi banyak sekali cara untuk berkarir di sini. Cuman yang bikin orang back off duluan itu googlingnya aja dulu masih nggak optimal gitu nyari taunya. Jadi nggak perlu harus selalu dari S2, S3. Dari S1, bahkan D3, semua juga bisa selama kita emang niat nyari. Itu sih. Kalau ada yang mau nambahin. Teh Ina mau nambahin? Iya, saya sendiri yang S1 ya di sini. Jadi pengen mundur. Nggak, tapi beneran nggak usah minder, cobain aja. Kayak kata Teh Aci tadi, kalau kita belum nyoba kita juga nggak tahu gitu. Dulu juga saya mikirnya apa harus master dulu ya biar bisa dapat kerja di Swedia gitu. Tapi ternyata ya kalau kita berusaha kayaknya ada aja jalannya mah. Saya juga ada tetangga ini satu gedung, dia Elektro 2001, company transfer juga dari Ericsson dan gelarnya juga S1. Terus teman-teman di kantor saya yang dari Embrick itu beberapa akhirnya memang pada ditransfer ke sini karena mereka adalah programmer yang jagoan itu S1, cuman ada 1 yang ambil master kalau nggak salah. Suami saya juga S1, jadi nggak usah minder gitu. Yang penting tuh tahu skillnya tadi apa yang bisa dijual, terus bisa ngejual skill tadi itu dengan presentation skill yang bagus, communication skill yang bagus gitu. Dan tadi nggak ada batasan umur, kalau kita mau coba aja. Googlingnya lebih jagoan lagi, coba cari celah. Rasanya adalah kalau buat lulusan ITB, apalagi lulusan ITB itu terkenal mudah beradaptasi, jadi dikasih kerjaan apa aja bisaan lah, jadi nggak usah khawatir, gitu aja sih. Oke, thank you Teh. Nambahin dikit ya. Teman saya ada yang di hire, dia sebenarnya gelarnya S1 juga di US. Ketika itu di hire-nya awalnya adalah si manajernya ngelihat coding dia di GitHub. Jadi dia tidak punya gelar advanced degree di negara luar, dia tidak ada embel-embel kredensial dari kampus ternama, tapi dia punya portfolio yang bisa orang lihat dan kemudian kebetulan nyangkut dan akhirnya di hire. Jadi apalagi tergantung bidang sebenarnya, tapi di beberapa bidang yang saat ini dengan keterbukaan era digital dan segala macam makin banyak untuk tidak perlu tergantung dengan credentials yang mumpuni, selama ada bukti portfolionya, itu kalau saya bilang. Selama ada skill set yang unik dan bisa dijual gitu. Oke, pertanyaan terakhir kali ya, aku udah diingetin sama teman-teman panitia, atau dua pertanyaan terakhir ya, jadi silakan aja di like yang pertanyaan mana yang mau langsung dijawab. Ini yang Putri tadi udah dijawab ya.
Kalau gitu ke Reninta, pertanyaan dari Reninta, gimana ya bisa sangat tidak linear ininya ya mungkin karir dan jalur studinya, sengaja atau udah rencana, pertanyaan sulit. Sengaja atau enggak? Waktu saya S1 saya mikrobiologi dan tadi yang dibilang Teh Ina tadi ya, anak ITB itu mudah beradaptasi di satu sisi dalam hal pekerjaan dan menurut saya sih yang nggak ada bedanya juga ya di sisi studi juga gitu. Oke, saya merasa kayak it's okay, tapi juga ngerasa nggak passion amat. Saya pengen lanjut sekolah, tapi mungkin bukan di jalur ini. Jadi dan saya tahu bahwa saya suka bidang sosial gitu ya ke arah manajemen. Jadi itu yang saya cari ketika S2 dan ketika S3 juga ya sama lanjut makin melenceng ke arah manajemen itu tadi. Sengaja atau enggak intentionnya ada, tapi juga apa ya, itu juga maksudnya bukan first trial yang saya coba gitu ketika saya apply S2, ketika saya apply S3 itu ada beberapa aplikasi kan yang kita lalui gitu dan alhamdulillah jalannya dapat yang ini gitu yang memang kebetulan memfasilitasi interest saya juga gitu. Dan Kang Zul juga bilang juga ya di chat nggak seaneh itu kok gitu karirnya nggak linear. Aci juga dari DKV jadi IT nih dia tulis dan banyak orang gitu yang seperti itu dan banyak banget kayaknya teman-teman ITB yang akhirnya menjalani karir sangat tidak linear gitu. Jadi ya itu ya semoga menjawab. Oke, pertanyaan terakhir dari Bayu. Apa aja hal utama yang perlu disiapkan untuk PhD yang funded dari kampus atau dari project? Ini saya serahkan ke Auzan dan Kang Zul ya. Kang Zul dulu mungkin. Kalau sebelum jadi PhD sebenarnya cuma 4 ya. Pertama TOEFL, yang kedua GRE, yang ketiga research essay. Benar-benar bikinnya yang bagus research essay, yang keempat recommendation letter. Itu sebelum berangkat ke US. Nah, pas sudah jadi PhD, yang perlu disiapkan ini sih, pertama memilih profesor itu sangat-sangat penting sekali karena your life will be like heaven or hell. It's during your PhD, it's really depend on your advisor. Nah, itu poin pertama. Nah, poin kedua, 3, 4, 5-nya kayaknya ini perlu sesi khusus. Tapi in general ya memang harus siap-siap kerja keras sih pada saat PhD. Nah, dari saya mungkin itu aja 4 hal sebelum masuk PhD dengan skema beasiswa dari kampusnya. Itu tadi saya sebutkan, IBT, TOEFL, GRE, research essay, recommendation letter. Pas sudah masuknya, cari profesor yang tepat, dan yang kedua ya kerja keras. Thank you, Kang. Auzan ada yang mau ditambahin? Ya, pretty much yang si Kang Nizul udah sebutkan sih ya, benar-benar si statement of purpose atau research purpose sama si recommendation letter itu benar-benar yang paling utama sih untuk dapat scholarship dari kampus ya. Mungkin yang saya bisa tambahin adalah beberapa profesor itu mau dikontak in advance gitu. Sebelum teman-teman apply pun mereka mau untuk di email untuk ngasih tahu ada lowongan nggak, terus riset yang lagi ongoing apa di sana, skill set yang profesor butuhkan apa gitu. Dan sebagian besar profesor yang saya tahu, apalagi yang masih muda-muda ya, yang grupnya baru gitu, yang dia masih berusaha meng-establish research grupnya, biasanya mereka jauh lebih antusiastik dalam untuk mengembangkan ininya ya, mengembangkan jejaring research grupnya dan kalau saya saran sih kalau emang mau ada yang profesor yang kira-kira teman-teman lihat, wah risetnya nih kayak tertarik nih saya nih, dikontak aja gitu. Bahkan sebelum daftar pun kebanyakan sebagian besar tuh mau ngerespon untuk dan ngasih clue lah kira-kira yang mereka butuhkan tuh apa, skill set seperti apa. Sip. Thank you Auzan dan makasih juga ya tadi udah nambahin ya, ini bisa dilihat ya semua yang di sini ternyata ya mayoritas nggak linear juga gitu. Jadi ya tenang aja teman-teman, S1-nya nggak menentukan ini kok, nggak menentukan masa depan, nggak harus menentukan masa depan.
Oke, saya dikasih waktu lagi 8 menit sampai lewat 15. Jadi kita go through pertanyaan sisanya ya. Ini buat Tina, Aci udah bales ya di chat. Silakan nge-refer ke situ. Terus pertanyaan, saya sudah berkarir selama 10 tahun di industri. Apakah memungkinkan untuk melanjutkan studi master di luar negeri? Ada yang mau jawab? Mungkin di sini tidak ada batas umur. Waktu saya pengajar di lab, saya pernah punya murid baru ngambil S1 usianya 55 tahun. Jadi sangat-sangat memungkinkan, tidak ada batas umur. Ya, dan saya juga mahasiswa saya nambahin? di kelas juga banyak juga yang udah ngambil master keduanya atau juga udah di atas umur 30, 40 itu ada juga, sangat-sangat common. Aci? Iya ya, mau nambahin aja kalau udah berkarir selama 10 tahun di industri, instead of cari studi master di luar negeri, apa nggak lebih tertarik untuk langsung apply cari kerja di luar aja gitu? Masukkan aja buat masnya. Sip. Oke, terus gimana proses ini karena kita tadi lagi ngobrol ini ya, kerja di luar negeri, gimana proses rekrutmen di luar negeri? Apakah kalau kita di Indo terus apply lewat LinkedIn atau website, seberapa besar chance dipanggilnya? Aci mungkin? Kalau menurut saya ya, selama memenuhi requirement dan memang tidak ada tulisan tidak hanya untuk mereka yang sudah memiliki visa, besar kemungkinan keterimanya sama besarnya sama mereka yang sudah ada di negara tersebut. Jadi mestinya nggak masalah. Selama di situ tidak ditulis ya, tidak mensponsori visa. Jadi oke aja kok, sama aja. Oke. Mau menambahkan dikit, ini soalnya pengalaman ada teman juga yang berusaha apply dari Indonesia. Jadi dulu dia sempat master di Finland, berusaha cari kerja di sana. Cuman karena bukan di IT industry, jadi memang agak susah karena nggak bisa bahasa Suomi. Pulang ke Indonesia, dia coba apply dari Indonesia, memang susah karena rata-rata butuhnya yang udah punya permit di sini, udah posisi di sini. Tapi tetap tadi yang saya bilang waktu di slide saya ada beberapa company yang nulis memang dia bisa bantu urus relocation. Cuman ya memang akhirnya pilihannya nggak jadi lebih sempit sih. Tapi tetap kesempatan itu masih ada. Dari Viaplay itu kemarin juga sempat hire data analis dari Malaysia. Jadi don't lose hope gitu aja sih. Oke, kita masih boleh ya. Buat Fadil ada pertanyaan buat Aci, tapi itu kayaknya mendingan dijawab langsung aja Aci di chat tentang pertanyaan di e-bot. Terus, oke, ya ini mungkin bisa dijawab sama semuanya kali ya, sekaligus menutup sesi ini, dan yang lainnya kalau ada yang belum terjawab bakal di address di IG. Terus juga nanti kita bakal cek juga kalau ada yang bisa kita jawab cepat, kita akan jawab di chat. Yang pertanyaan yang untuk menutup sesi kita kali ini, ya untuk fresh graduate ini, pertanyaannya datangnya dari fresh graduate. Pertanyaan umum, bisa kasih saran nggak cocok kerja dulu atau lanjut kuliah? Mungkin bisa beda-beda perspektifnya teman-teman di sini, tapi aku bakal minta dari Teh Ina dulu untuk jawab. Fresh graduate ya, mau langsung kerja atau kuliah dulu. Sebenarnya tergantung ya, tiap orang kan kebutuhannya beda, minatnya juga beda. Kalau saya waktu itu kenapa langsung kerja, karena saya udah ngerasa salah jurusan gitu. Bahkan waktu itu apply-nya yang non-telco, padahal saya subjur telecommunication waktu itu. Dan makanya nggak kepikir untuk ambil master. Jadi langsung, ya udah deh kalau memang mau nanti niatnya ke luar negeri, ya udah saya fokus ke multinational company aja. Siapa tahu nanti dari situ bisa ada jalannya ke luar negeri gitu. Jadi tadi sih balik ke minat dan sama kebutuhan juga, kadang ada kan beberapa yang harus support keluarganya. Jadi itu sih. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Auzan?
Ya, sebenarnya jawabannya bakal senada sih. Tergantung. Saya rasa kalau teman-teman masih single, lebih lebar opsinya ya. Lebih lebar opsinya, maksudnya kalau mau kuliah langsung pun, ya lebih pertimbangan lebih sedikit. Kalau mau kerja pun, pilih-pilih perusahaan yang kira-kira ada kesempatan untuk career overseas-nya, seandainya mau intercompany transfer ya. Option yang kedua dua-duanya sama-sama terbuka sih. Dan mungkin yang mau saya tambahin ini sih, lihat bidang teman-teman juga gitu. Setahu saya di migas mungkin agak susah kalau nggak punya advanced degree ya. Kalau di migas ya, misalkan teman-teman dikerja di migas dan di US, tahu saya misalkan ya kalau ada beberapa perusahaan yang dia bisa cuma ngasih working visa untuk PhD gitu. Ya kalau udah kayak begitu mah mau gimana lagi gitu. Ya itu mah berarti harus, kalau emang teman-teman bekerja di bidang itu dan pengen kerja di perusahaan itu di luar langsung, ya mau nggak mau ya sekolah dulu. Cuma perusahaan-perusahaan yang di industri lain, setahu saya lebih tidak saklek masalah degree, dan itu mungkin bisa ini ya, bisa opsi yang tidak perlu sekolah dulu gitu. Karena mau nggak mau sekolah itu ada instruksi untuk karir juga gitu. Kalau teman-teman udah bekerja dan apalagi kalau ada keluarga, seperti saya sudah curhat panjang lebar tadi, ya itu jadi pertimbangan juga. Cuma kalau single sih saya rasa both options are visible. Saya rasa ya. Oke, makasih banyak. Ada yang mau menambahkan terakhir? Teman-teman speaker? Nambahin aja yang Boleh. Kang Zul, terus Aci, sedikit-sedikit. Saran saya, kecuali teman-teman sudah betul-betul hakul yakin bahwa teman-teman akan di dunia akademik jadi profesor, nah kalau kayak gitu langsung kuliah aja. Tapi kalau di luar itu belum 100% yakin, lebih baik kerja dulu. Exposure ke industri itu sangat-sangat penting. Oke, Aci? Ya, tadi benar kata Mas Auzan, kita tergantung industrinya juga. Kalau di migas kan kemungkinan diperlukan degree, tapi kalau kita misal ngomong jadi desainer ya, yang dilihat kan portonya. Nah, ada teman soalnya di sini, dia desainer UI UX design, jadi yang dilihat memang langsung ke porto, mereka tidak melihat background akademisnya. Jadi emang tergantung bidangnya masing-masing. Oke, makasih banyak. Oke, kalau gitu kayaknya jawaban tadi cocok juga untuk mengakhiri diskusi kita bareng sama teman-teman pembicara di sini. Saya mau mengucapkan makasih banyak dari saya untuk yang udah nanya, untuk yang udah ikutan, juga tentunya para pembicara ya. Tapi sebelum kita udahan, kita lempar dulu ke panitia Kang Dika ya, yang mungkin ada wisdom atau ada titipan-titipan dari panitia. Silakan Kang. Ya, nuhun Andra sudah acara dengan sangat menarik. Ramai banget tadi, banyak yang nanya baik di Zoom chat maupun di via Slido. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikan pesan ke panitia, barusan tadi di Zoom chat ada yang nanya slide presentasinya apa akan di-share. Iya, nanti kita bakal share si slide-slide yang tadi. Tentu nanti mungkin dengan beberapa editing dulu, kalau misalnya ada beberapa data yang tidak untuk umum dari rekan-rekan pembicara, nanti akan di-share di Career Planner. Terima kasih, Kak Adit. Itu aja tadi ya, yang di chat yang mungkin belum kerespon. Betul, nanti akan di-share. Pantau aja. Nah, mantaunya di mana? Sebentar. Kita dari Career Planner 108 ada beberapa akun IG. Akun sosmed, akun IG. Reflect ya. Buat teman-teman yang belum follow dan mau keep update, ada data apa aja, ada info apa aja soal program-program nanti ke depannya, maupun sudah lalu, maupun kalau mau tadi ya view rekaman-rekaman yang sudah berlalu kemarin, event-event sudah kemarin, bisa di follow sosmed kami di YouTube, di LinkedIn maupun di Instagram. Search aja Career Planner 108, keluar satu itu pasti. Yang di YouTube ada rekaman yang Bimingkar 1, nanti insya Allah maksimal seminggu ke depan kami akan up yang rekaman Bimingkar karir in overseas ini. Jadi kalau yang misal tadi di tengah-tengah atau mungkin kalau nggak salah tadi ada yang jam 9 kurang baru masuk, baru join, bisa tonton dari awal nanti di YouTube kami. Nah, sebelum
penutup ke sesi foto, mungkin ini kami minta tolong dari panitia, ada beberapa pertanyaan dari kami, post-event survei dari teman-teman semua. Kalau misal ada komplain, ada masukan, atau mungkin ada usulan-usulan yang lain, bisa tolong bantu kami untuk memperbaiki diri. Saya coba copy dulu di sini. Sudah, thank you Kak Syifa di post-event survei itu. Dan selanjutnya, sebelum kita menutup acara, kita ada sesi foto dulu. Karena memang posisinya kita masih di online untuk kenang-kenangan. Kalau nggak online malah nggak bisa, Kang. Kita Iya, gimana? benar juga sih. Kita meet up di tengah-tengah Kak Andra. Samudra Pasifik, bukan ya? Mungkin buat yang masih off cam bisa tolong on cam dulu. Kita saling berbagi kebahagiaan. Aku sekalian pengen bilang karena tujuan dari acara-acara ini juga ini kan ya mentorship ya. Jadi jangan ragu-ragu buat kontak kita langsung yang mau ini gitu, yang mau tailored diskusi dan ngobrol sesuai kondisinya masing-masing gitu. Mungkin yang tertarik untuk sekolah ke Eropa bisa langsung kontak aku, yang ke US bisa Auzan dan Kang Zul, dan juga yang jalur industri bisa langsung ke Aci dan Teina gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk ambil step itu gitu. Terima kasih Kak Andra. Jangan ragu-ragu buat teman-teman semua. Sebentar saya sambil kopas dulu yang akun sosmed kami. Ini sudah fotonya? Nanti kalau mau ke follow. Oh iya, tadi kepotong ya. Semuanya siap? 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Sorry, sekali lagi, diulang. 1, 2, 3. Thank you semua. Sudah sesi fotonya. Nggak kerasa ya, nggak ada suara cekreknya soalnya. Ya, sekali lagi saya Dika selaku MC dari acara ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya, terutama dari Kak Andra sebagai moderator, Kak Aceh, Kak Auzan, Kak Ina, dan Kak Zul sebagai pembicara yang sudah saling share semua pengalamannya. Oh sorry, saya koreksi dikit. Kak Andra selain moderator juga sebagai pembicara. Tadi banyak sharing juga dari Kak Andra dengan pengalamannya. Termasuk buat teman-teman panitia juga semua, terima kasih atas waktu dan kerja kerasnya. Dan untuk teman-teman peserta, semoga acara malam ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan mungkin ya bagi beberapa tadi yang masih mencari arahnya mau kemana, atau mungkin mencari celah-celah jalan-jalan bisa career overseas. Semoga acara ini bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa dicek di akun media sosial kami. Kalau ada apa-apa, misal ada pertanyaan atau ada masukan, nanti di akun media sosial juga bisa DM aja, jangan ragu-ragu, nanti akan direspon oleh tim dari kami. Sekian, saya akhiri acara malam hari ini. Untuk di Indonesia, yang di luar negeri mungkin belum malam ya tadi. Semoga tetap sehat semua, semoga dilancarkan semua urusan-urusan dan rencana-rencananya. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir, agar kita semua juga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di acara Bibimkar selanjutnya. Tetap semangat. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Hai semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat weekendan. Selamat weekend juga, betul Kak. Weekend ya.